Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Talita Leilani Putri, mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang salah satu materi yang sangat penting, terutama bagi kita, para mahasiswa, yaitu public speaking. Sebelum kita mulai, kita perlu mengetahui apa sih itu public speaking. Oke, jadi public speaking adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Singkatnya, public speaking adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Contoh-contoh dari kegiatan public speaking adalah saat kita melakukan sebuah presentasi di depan kelas atau menyampaikan pidato di depan khalayak umum. Public speaking sebetulnya merupakan suatu skill atau kemampuan seseorang yang harus terus dilatih agar kita bisa menguasai teori dan juga prakteknya. Lalu, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih yang dipelajari dari mata kuliah public speaking itu sendiri? Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti perkuliahan public speaking itu sendiri. Yang pertama, ada teori dasar public speaking. Ada beberapa teori dasar public speaking itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan 4 teori dasar public speaking. Yang pertama adalah start of fire. Ketika Anda mengucapkan kata pertama, jangan sekali-sekali menunjukkan wajah yang lemah, lemas, tidak bersemangat, dan kurang yakin. Hal tersebut sebisa mungkin harus kita hindari. Buatlah gerakan-gerakan yang dapat memecah suasana ketika Anda akan memulai berbicara. Start of fire ini sendiri adalah cara di mana kita dapat menyulut api para audiens kita untuk terfokus perhatiannya kepada kita. Misalnya, seperti membuka dengan salam, "Selamat pagi," atau bisa juga dengan menceritakan cerita-cerita lucu. Intinya, kita harus bisa mengambil fokus para audiens pada awal pembukaan public speaking kita. Dan yang kedua adalah build a bridge. Sebelum kita masuk pada materi inti, sebaiknya kita mengantarkan dengan sebuah perumpamaan atau cerita aktual yang sedang hangat dibahas di masyarakat, atau bahkan sebuah peribahasa. Hal ini penting kita lakukan untuk menarik perhatian audiens lebih jauh, dan juga dilakukan sebagai perantara atau pengantar sebelum kita masuk pada materi inti yang ingin kita sampaikan. Dan teori dasar yang ketiga adalah for instance. Pada bagian ini, kita akan menyampaikan materi inti yang ingin kita sampaikan. Sebaiknya penyampaian materi disampaikan dengan contoh nyata. Pada bagian ini juga dipastikan bahwa Anda sudah benar-benar menguasai materi Anda sebelum Anda membawakannya di depan para audiens. Dan yang keempat adalah so what. Untuk mengakhiri pembicaraan Anda harus menutup dengan langkah-langkah tindak lanjut dari inti pembicaraan yang sudah Anda sampaikan. Bisa berupa pesan, harapan, atau poin-poin penting dan kesimpulan dari materi yang sudah Anda bawakan. Baik, memasuki materi yang kedua adalah karakteristik public speaker. Berbicara tentang karakteristik public speaker itu sendiri, ternyata ada 4 gaya atau karakteristik dari public speaker itu sendiri. Yang pertama adalah karakteristik yang disebut sebagai analyzer. Orang-orang dengan karakteristik ini umumnya adalah mereka yang biasa dan bisa berbicara secara rapi dan terstruktur. Biasanya runtut, dan biasanya mereka memiliki goals atau tujuan agar apa yang mereka bicarakan atau sampaikan bisa dipahami dengan baik
oleh para audiens mereka. Karakteristik ini biasanya dimiliki oleh para guru, dosen, atau pengajar yang umumnya sudah terbiasa melakukan public speaking di depan umum. Dan yang kedua adalah karakteristik harmonizer. Orang-orang dengan karakteristik jenis ini biasanya memiliki kemampuan untuk berbicara berdinamika, intonasinya beragam, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan baik. Karakteristik jenis ini biasanya dimiliki oleh para sales marketing. Mereka cenderung dengan mudah dapat mempersuasi orang lain atau menarik orang lain sehingga orang-orang dapat dengan mudah mengikuti, tertarik, atau bahkan tunduk dengan apa yang mereka sampaikan. Karakteristik yang berikutnya adalah karakteristik entertainer. Jika kita mendengar kata entertainer atau menghibur, ya, orang-orang dengan karakteristik jenis ini cenderung berbicara dengan penuh improvisasi, yang biasanya bertujuan untuk menghibur orang lain. Komedian atau MC umumnya memiliki karakteristik yang satu ini. Dan yang terakhir adalah karakteristik public speaker debater. Mereka biasanya mampu mendebat lawan bicara mereka, cenderung terlihat cukup mengintimidasi, dan tidak segan-segan untuk menunjukkan kemampuan mereka di depan audiensnya. Beberapa tokoh terkenal yang memiliki karakteristik ini adalah Najwa Shihab dan Deddy Corbuzier. Baik, memasuki materi yang ketiga adalah elemen-elemen vokal dalam public speaking. Ada beberapa elemen vokal dalam public speaking itu sendiri. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang beberapa elemen vokal tersebut. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam mengucapkan kata-kata, sehingga kata-kata yang kita ucapkan dapat tersampaikan atau didengar dengan baik oleh para audiens kita. Yang kedua adalah volume. Volume adalah besar kecilnya suara yang kita keluarkan ketika kita melakukan public speaking itu sendiri. Dan yang ketiga adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya nada dalam berbicara. Dan yang keempat adalah elemen vokal yang disebut dengan nada. Nada adalah tinggi rendahnya suara. Oke, jadi tadi adalah beberapa elemen vokal yang dapat diperhatikan ketika kita sedang melakukan public speaking. Dan materi yang keempat adalah tentang metode public speaking. Ada 4 metode yang biasanya digunakan dalam public speaking itu sendiri. Metode yang pertama adalah metode transkrip. Metode transkrip adalah metode public speaking dengan menggunakan naskah. Jadi, public speaker akan menyiapkan naskah yang berisi materi yang akan mereka sampaikan, sehingga ketika mereka tampil di depan umum, mereka akan membaca naskah tersebut. Metode yang kedua adalah metode impromptu atau spontanitas. Ya, metode ini dilakukan secara spontan. Maka dari itu, metode ini membutuhkan persiapan yang sangat matang agar kita dapat tampil dengan maksimal dan tidak grogi di depan umum. Metode yang ketiga adalah metode memoriter atau menghafal. Public speaker akan menghafalkan terlebih dahulu materi yang ingin mereka sampaikan kepada audiens sebelum melakukan public speaking. Metode ini bagus bagi kalian yang sudah terbiasa melakukan public speaking sebelumnya. Dan metode yang terakhir adalah metode extemporan. Metode ini adalah metode di mana public speaker akan menuliskan poin-poin penting sebelum mereka memaparkan materi yang ingin mereka sampaikan kepada para audiens. Dan materi yang terakhir adalah gangguan-gangguan dalam komunikasi. Ada beberapa gangguan dalam komunikasi itu sendiri. Yang pertama adalah kendala bahasa, gaya bahasa, dan budaya. Dan yang kedua adalah gangguan persepsi. Yang ketiga adalah pesan yang tidak jelas. Yang keempat adalah media komunikasi yang rusak, sehingga pesan yang ingin disampaikan susah untuk dapat diterima dengan baik oleh para audiens. Dan yang kelima adalah gangguan lingkungan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan fisik pada pembicara maupun pendengar.
Lalu setelah kita tahu tentang materi apa aja sih yang dipelajari dalam public speaking itu sendiri, pasti ada dari kalian yang bertanya-tanya, emangnya apa sih pentingnya public speaking itu? Oke, di sini aku bakal jelasin tentang beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita menguasai public speaking itu sendiri. Yang pertama adalah mudah bergaul. Seorang pembicara yang handal selalu memiliki cara agar komunikasi dapat terus berjalan. Lawan bicara tentu akan merasa nyaman ketika berbicara dengan orang yang memiliki public speaking yang baik. Dan pastinya kita akan mendapatkan circle yang lebih luas karena kita mudah bergaul dengan orang yang baru. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Terbiasa berbicara di depan halayak umum dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Hal tersebut tentu akan sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari kita maupun saat kita berada di dunia kerja. Dan manfaat yang ketiga adalah dapat mengasah jiwa kepemimpinan kita. Seorang pemimpin yang baik tentu perlu tahu bagaimana cara berkoordinasi dengan para anggotanya. Karena itulah, seorang pemimpin perlu tahu bagaimana cara public speaking dengan baik. Salah satu bentuk implementasinya ditunjukkan melalui seberapa baik komunikasi yang terjalin antara pemimpin dan para anggotanya. Selain manfaat-manfaat yang saya sebutkan tadi, tentu masih sangat banyak manfaat yang kita bisa dapatkan setelah kita menguasai public speaking itu sendiri. Seperti bisa membantu kita untuk bisa berpikir lebih kritis, membuat orang lain senang untuk mendengarkan omongan kita, dan bahkan bisa meningkatkan kualitas diri kita. Oke, di sini aku juga bakal jelasin ke kalian tentang profesi apa aja sih yang memerlukan public speaking sebagai skill utama yang harus dimiliki, atau profesi apa aja yang berkaitan dengan public speaking itu sendiri. Oke, jadi yang pertama adalah pembawa acara. Profesi yang satu ini sering disebut sebagai MC atau Master of Ceremony. Pembawa acara bisa bekerja di berbagai bidang, mulai dari media hingga berbagai event lainnya. Kemampuan public speaking juga sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini. Apalagi jika acara yang dibawakan dihadiri oleh banyak orang. Profesi yang kedua adalah reporter. Reporter juga menjadi salah satu profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking yang sangat baik. Seorang reporter kerap harus meliput berbagai kejadian, bahkan yang di luar pikiran sekalipun. Pekerjaan ini akan membawa kamu untuk bertemu dengan banyak orang dan banyak lingkungan yang berbeda. Bukan hanya itu, kamu juga harus mampu untuk membangun komunikasi dan mengajak narasumber untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang dengan kamu. Selain kemampuan public speaking, reporter juga harus memiliki kemampuan lainnya, seperti membuat pertanyaan, mengklarifikasi, dan juga melaporkan hasil reportase kepada atasannya. Profesi yang ketiga adalah trainer. Seorang trainer akan memberikan pelatihan dalam bidang tertentu kepada sejumlah orang yang menjadi peserta training itu sendiri. Tujuan dari training itu sendiri sudah sangat jelas, yaitu untuk menguasai salah satu bidang atau hal tertentu, yang pada umumnya adalah untuk dapat meningkatkan skill. Selain menguasai ilmu yang akan disampaikan, kemampuan public speaking akan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Seorang trainer harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan para orang yang dilatihnya, menguasai topik yang akan disampaikan, dan juga membuat seluruh pesertanya nyaman agar peserta bisa menerima materi yang disampaikan dengan maksimal dan tepat sasaran. Profesi yang selanjutnya adalah moderator. Moderator menjadi profesi lainnya yang membutuhkan kemampuan public speaking. Saat menjadi moderator,
Kamu harus bisa menjadi penengah bagi para peserta diskusi dan pembicara yang hadir di situ. Selain itu, moderator juga akan menjadi pemandu keseluruhan acara tersebut. Untuk menangani acara yang seperti ini, tentu akan dibutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Apalagi jika acara yang dipandu terbilang besar, seperti seminar atau lain-lain, dan memiliki jumlah peserta yang banyak. Untuk profesi yang kelima adalah announcer. Untuk menjadi seorang announcer, tentu kamu akan membutuhkan kemampuan public speaking yang baik, agar orang-orang bisa menerima informasi yang kita sampaikan dengan jelas dan nyaman. Ya, jadi itu tadi adalah beberapa profesi yang erat kaitannya dengan public speaking itu sendiri. Lalu, jika kalian tertarik untuk menjadi salah satu dari profesi tersebut, maka ayo mulai asah kemampuan public speaking kalian. Jangan buang-buang waktu untuk menunda mempelajari salah satu basic skill yang wajib kita kuasai ini. Lalu setelah mempelajari materi-materi dalam public speaking, apa sih harapan yang ingin kita dapatkan setelah kita mempelajari public speaking itu sendiri? Oke, berikut adalah beberapa harapan saya setelah saya mempelajari materi public speaking itu sendiri. Yang pertama adalah, saya mampu untuk berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Bukan hanya sekedar asal berbicara, namun berbicara menggunakan teknik dan dasar-dasar public speaking yang benar. Dan yang kedua adalah, mampu mempraktekkan materi yang sudah saya pelajari dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah, bisa membantu saya untuk bisa lebih berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah, bisa membantu meningkatkan kemampuan leadership saya. Baik, untuk menutup presentasi saya kali ini, saya memiliki sebuah kutipan yang bisa menginspirasi kalian semua. Be skillful in speech, that you may be strong. Jadilah terampil dalam berbicara, sehingga kamu akan menjadi kuat. Komunikasi adalah elemen paling penting dalam kehidupan kita saat ini. Komunikasi akan memungkinkan kita untuk membentuk koneksi atau mengambil keputusan, memotivasi perubahan. Tanpa keterampilan komunikasi, kemampuan kita untuk maju di dunia kerja dan dalam kehidupan akan semakin terlimitasi dan sulit. Public speaking adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling penting. Maka dari itu, lebih baik jika kita bisa menguasai salah satu bentuk komunikasi yang paling penting ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.